Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Udiansa dari Bogor, Jana. Apa kabar teman-teman semua? Gue bakal kembali sharing lagi sama teman-teman masih mengenai perkembangan duniawi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mulai subscribe dan yang selalu support gue atau teman-teman gue. Terima kasih banyak. Dan tetap gue nanti bakal update untuk gue yang kabar di Instagram gue, di Twitter, di Facebook gue. Dan kali ini gue bakal sharing lagi sama teman-teman. Jadi beberapa kali gue berhasil sana, jadi gue pengen share 3 jenis sana yang rekomendasi buat teman-teman breeding di rumah teman-teman. Dan 3 cana ini menurut gue cana yang gak terlalu susah untuk breeding. Jadi buat yang mau belajar untuk breeding cana, teman bisa pakai cana jenis yang bakal gue share kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung seduh kopinya dulu, langsung video. Oke, check it out. Oke, gua di sini punya rekomendasi buat teman-teman 3 jenis cana yang bisa teman-teman breeding di rumah teman-teman semua. Jadi ini 3 jenis cana yang bisa dibilang sudah berhasil dan banyak juga untuk yang berhasil ya. Jadi sudah banyak yang berhasil untuk budidaya 3 jenis cana ini. Dan ini cana yang rekomendasi buat gua. Yang pertama ada cana Andrao, yang kedua ini ada cana Bleheri, yang ketiga ini ada cana Limbata teman-teman. Jadi ini 3 cana yang nantinya teman-teman bisa breeding di rumah teman-teman. Nah, sepintas saja tentang si cana-cana ini. Untuk cana Andrao sendiri ini berasal dari negara India teman-teman. Untuk tepatnya gua kurang paham di mananya, mungkin teman-teman bisa di googling atau apalah, jadi bisa nyari dari sumber-sumber yang lain. Yang jelas ini kalau nggak salah dia dari India. Untuk size itu bisa di size maksimal mungkin ada di size 17-18. Yang pasti ini 3 cana ini adalah 3 jenis cana yang berukuran kecil, tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah untuk Andrao ini rata-rata gue lihat ukurannya di bawah 20 cm. Gua di rumah paling besar ada size kurang lebih 15-16 cm kayak gitu. Nah untuk ciri-ciri fisik cana Andrao sendiri, dia punya karakteristik badan yang kalau gue lihat kecilnya itu ada batiknya di bagian badan, tapi semakin besar batiknya semakin tidak terlihat karena nanti rata-rata untuk badannya itu lebih ke warna hitam, tapi masih ada batik dan tidak terlalu jelas ya, jadi dia lebih condong di warna hitamnya kayak gitu. Dan untuk siripnya, si cana Andrao ini punya karakter dari sirip bawah, terus fin atas, buntut, dia condong ke warna biru ya teman-teman. Jadi bisa dibilang birunya, kalau memang topnya dia punya karakter warna biru yang pekat, dan juga dia punya list yang ada listnya seperti Limbata. Dan ini listnya tidak terlalu tebal ya teman-teman kalau gue perhatiin. Jadi nggak terlalu tebal setebal cana Limbata kayak gitu. Dan untuk suhunya mungkin kalau untuk di habitatnya dia lebih ke dingin juga. Tapi karena memang di sini sudah adaptasi ya untuk ikan-ikan ini, jadi untuk suhunya ini masih ada di suhu normal wilayah Indonesia. Gue kebetulan di Bogor, suhu juga nggak terlalu dingin, mungkin di sekitar berapa ya, 28-30 mungkin. Pokoknya suhu ruangan, suhu air normal lah. Jadi untuk suhu teman-teman udah nggak perlu khawatir kayak gitu. Nah untuk berikutnya ini ada di Bleheri. Bleheri sendiri ini sama seperti Andrao, dia berasal dari
negara India kalau tidak salah ya teman-teman, mohon dikoreksi. Dan untuk size-nya pun sama dengan Channa Andrao, itu bisa di 17-18 cm kurang lebih, dan mungkin ada yang 20, gua kurang tahu, tapi rata-rata di bawah 20 cm teman-teman. Nah untuk ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya ini disebutnya rainbow snakehead nih teman-teman kalau nggak salah. Untuk ciri-ciri fisiknya, untuk badan nih hampir sama nih kayak si Andrao, tapi kalau gue perhatiin dia untuk size besarnya masih terlihat batiknya nih teman-teman. Untuk batiknya garis-garisnya itu masih terlihat dibanding Channa Andrao, tapi memang dia nantinya akan lebih ke hitam juga sih. Tapi kalau gue lihat yang gue punya saat ini, dia sudah ada warna hitamnya tapi batiknya masih jelas. Untuk rim pun dia ada rimnya, kalau gue lihat ini ada rimnya warnanya putih nih teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman ada yang lain atau ada yang oranye, bisa komen di kolom komentar. Dan juga dia punya ciri-ciri fisik di bagian sirip dayungnya nih, kalau gue lihat mirip Channa Putra. Nah kalau untuk Channa Putra sendiri dia biasanya garisnya itu hitam dan putih. Nah kalau ini kalau gue lihat dia garisnya hitam dan oranye teman-teman. Itu untuk di sirip dayungnya. Untuk di dorsal dan finnya itu dia ada batiknya juga. Dan untuk dorsal bawah itu lebih condong ke biru, agak gradasi ke hitam dan ada listnya. Nah untuk di bagian fin atas itu ada batik yang kalau gue perhatiin ini dari badannya hampir seperti nyambung ya teman-teman. Dan dia punya rim juga, dan dia punya ciri khas di fin bagian belakang, fin atas bagian belakang itu ada kayak sejenis, bukan sejenis ya, jadi kayak ada motif titik gitu buletan di bagian belakang yang mendekati buntut ekor. Nah satu lagi yang cukup membedakan si Channa Blair ini, di buntut ekornya itu dia punya ciri khas batik ya, kayak batik kalau gue lihat sih. Jadi dia ada motif warna oranye dan hitam, itu jadi satu paduan yang cukup bagus menurut gue, dari hitam ketemu oranye. Dan memang ini gak salah sih disebut Channa Rainbow kalau menurut gue. Jadi untuk warna lumayan full color ya, seperti Auranti teman-teman, kayak gitu. Dan untuk pakan ini sama, pakan hidup seperti cacing, udang dan lain-lain. Dan pakan seperti pelet itu sudah bisa dikasih sama mereka dengan catatan adaptasi ya. Jadi nggak langsung makan pelet, jadi perlu diadaptasikan dulu seperti itu. Dan ini berikutnya gue ada Channa Limbata. Untuk Channa Limbata sendiri ini di salah satu Channa yang bisa dibilang cukup banyak di daerah atau wilayah Indonesia, tepatnya untuk di daerah-daerah pegunungan setahu gue ya untuk Limbata ini. Jadi dia mendiami wilayah-wilayah yang memang mendekati kaki-kaki gunung atau mungkin hampir di puncak gunung. Biasanya ada seperti di curug-curug, maksud gue puncaknya itu nggak nyampe puncak kayak gunung-gunung yang teman-teman bayangkan. Jadi ini lebih ke curug teman-teman, karena ini salah satu Channa yang gue punya, ini dari Bogor juga kayak gitu. Untuk ciri-ciri fisiknya nih, untuk kecilnya sama, dia ada beberapa Channa ini yang kecilnya ada batiknya dan titik-titik, nanti setelah besar itu titik-titiknya hilang. Ada sebenarnya banyak untuk Channa Limbata ini ya jenisnya, tapi ini yang gue lagi bahas yang memang yang normal ya teman-teman. Nah ini untuk ciri-ciri fisiknya, badan kalau untuk size besar dia bakal lebih ke hitam sama seperti Andrao. Tapi kalau Andrao memang
batiknya masih agak terlihat sedikit-sedikit. Kalau si limbata ini hampir bisa dibilang batiknya itu nggak terlalu kelihatan kayak gitu. Dan untuk finnya dia untuk yang normal ini sebetulnya banyak banget untuk jenis-jenisnya ya. Jadi gua nggak bisa matokin kalau limbata itu seperti ini, tapi yang gua punya di rumah dia punya fin atas, dorsal bawah. Memang itu dominannya ada warna birunya nih teman-teman, warna biru, dan dia dihiasi atau dikasih pemanis itu rim, teman-teman biasa bilang rim atau list lah. Nah, bedanya dibanding dengan Andrao, dia punya list atau rim yang bisa dibilang lumayan tebal. Nah, untuk yang normal sendiri ini banyak untuk lebar dari si rimnya ini cukup tebal ya teman-teman. Jadi itu kalau misalkan teman-teman di kontes atau di yang lain itu bisa jadi rekomendasi untuk secana limbata ini. Nah, kebetulan ini lokalitanya dari Bogor. Untuk size ini gua pernah lihat di postingan Facebook itu sekitar 30 cm, 28-30 cm, tapi gua pribadi sudah pernah lihat langsung itu maksimal di size 23 teman-teman. Gue belum lihat yang aslinya ya yang lebih besar dari size segitu. Tapi kalau untuk lihat di Facebook atau di media-media lain, gue pernah lihat yang size 28-30 cm kayak gitu. Nah, kenapa gue rekomendasiin ini sama teman-teman? Ini salah tiga ya, bukan? Ini tiga-tiganya ini salah tiga cana yang harganya menurut gua pribadi terjangkau. Itu dari segi bahannya ini nggak terlalu mahal, jadi teman-teman bisa dapetin cana yang gua rekomendasiin ini. Karena mungkin kalau untuk bahannya ya, untuk bahannya atau kecilnya dari Andrao, terus Bleheri atau Limbata, mungkin teman-teman dengan dana Rp50.000 itu sudah bisa memiliki cana ketiga cana ini. Dalam artian teman-teman bisa beli ukuran yang size kecil. Nah, itu harganya masih terjangkau, mungkin sekitar Rp50.000 atau mungkin ada yang di bawah segitu ya teman-teman. Dan juga kenapa gua rekomendasiin cana ini, karena dari Andrao, Bleheri, dan Limbata ini cana yang memang bisa dibilang sudah rekondisi, dalam artian dia sudah adaptasi dengan suhu kita nih, dalam artian suhu di tempat teman-teman. Jadi nggak perlu suhu yang seperti di gunung lagi. Dia dengan suhu ruangan standar, dengan suhu air yang di tempat-tempat kalian standar, itu sudah bisa teman-teman pelihara. Dan kenapa gue rekomendasiin si cana ini, teman-teman nggak perlu tempat besar untuk breeding cana ini, karena si cana ini mulai bisa breeding itu umur sekitar 8 bulan sudah bisa breeding, dan size mereka di 8 bulan mungkin masih ada yang 10 cm atau bahkan ada yang di bawah itu size-nya, tapi tidak jadi masalah untuk breeding. Yang penting umur ikannya sudah tua ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk breedingnya pun teman-teman nggak perlu susah, paling bisa pakai tangki ukuran 60 cm, 50 cm, teman-teman sudah bisa breeding cana ini kayak gitu. Jadi ini cukup rekomendasi buat gua, karena teman-teman bisa breeding cana ini di tempat yang kecil, entah tempatnya di kamar kalian, entah tempatnya disimpan di pojokan. Yang penting untuk cana ini ketika breeding teman-teman jangan sampai keganggu.
kayak gitu. Jadi usahakan dia di tempat yang tidak terganggu kayak gitu. Jadi ini 3 channel yang rekomendasi dari gua. Dan terakhir, channel ini menurut gua harganya masih stabil lah teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa dapat peluang cuan yang cukup besar dari breeding channel ini, karena dia cukup banyak juga teman-teman. Sekali melahirkan itu bisa di 200 sampai 500 ekor, tergantung kematangan indukan, size indukan, dan mungkin dari si merekanya atau jantannya merosnya bagus atau mengejodohnya bagus kayak gitu. Jadi cukup rekomendasi buat gua teman-teman breeding channel ini. Dan juga untuk menjodohkannya nggak terlalu susah dan tidak terlalu mengerikan. Jadi teman-teman cukup settingan yang simple dan ini rekomendasi lah. Ini untuk Cana Andrao gua sudah berhasil, untuk Limbata juga gua sudah berhasil, dan untuk Black Harry gua sedang breeding juga. Jadi ini bakal gua proses breeding, karena kalau gua lihat tipikal ini nggak terlalu jauh beda sama Cana Andrao dan Cana Limbata kayak gitu. Baik, itu aja info-info dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada yang kurang bisa dikomentarin di kolom komentar. Oke, itu aja. See you next time. Bye bye. Nah, itu dia 3 jenis cana yang teman-teman bisa update, bisa breeding di rumah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada niatan untuk breeding cana apa yang gampang, sebenarnya tidak gampang juga, tapi ini yang rekomendasi yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi buat bahan eksperimen teman-teman bisa pakai 3 jenis cana yang tadi gue rekomendasiin. Dan buat teman-teman yang mau belajar breeding cana, gue doain semoga berhasil. Atau mungkin yang lagi breeding, gas terus, pokoknya jangan semangat, tetap semangat, pantang mundur. Oke, jadi itu aja yang bisa gue share sama teman-teman. Semoga bermanfaat, dan juga gue selalu pesan sama teman-teman selalu dirawat anak-anaknya biar selalu sehat. Oke, jadi itu aja konten dari gue. Tetap dukung gue, jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Oke, apalagi yang bakal gue update, tunggu video selanjutnya. Gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.